Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan puasa ini kita masih belajar sinau bareng statistika dengan judul analisis deskriptif belajar pada masalah. Nah, semoga semua peserta yang mengikuti acara hari ini diberikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat belajar dengan lancar hari ini. Nah, Amin. pada hari ini saya persilahkan kepada pemateri tunggal kita, Ibu Hilwinisa, untuk menyampaikan pemaparannya. Seperti Ya, biasa, urutannya nanti adalah dimulai dengan pretest, pemaparan, kemudian diakhiri dengan post-test. Seperti itu ya, Bu. ya, Selanjutnya, saya persilahkan Bu Hirwin. ya. Terima kasih Mbak Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Nah, pada pekan ini, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang analisis deskriptif belajar pada masalah. Tujuannya dari sini diharapkan kita bisa lebih memahami materi statistika deskriptif, materi-materi yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya melalui contoh kasus. Sehingga dari sini nanti kita akan mendapatkan gambaran seperti apa sih penerapan analisis deskriptif itu. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Untuk linknya akan saya kirimkan melalui kolom chat. Nah, silakan dikerjakan, waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang.
Apakah sudah selesai untuk pengerjaan soalnya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang agar kita lebih memahami seperti apa sih penerapan analisis deskriptif, di sini saya coba memberikan sebuah contoh kasus. Kita mempunyai data tentang nilai ujian mata kuliah statistika. Nah, di sini populasinya itu ada 50. Katakanlah ini populasinya ada 50. Nah, ini persebaran datanya. Kalau dilihat pada grafiknya, ini sama kayak ini. Ini tidak simetris. Dia menceng ke kiri. Ini kan lebih sebaran datanya lebih banyak yang di arah kiri pusatnya. Ini pusatnya. Nah, dari sini kita akan cobakan kalau misalkan dari kemarin itu kita masih belum begitu jelas visualisasi tentang seperti apa sih standar error, seperti apa simpangan baku. Nah, di sini kita coba dari kasus ini tadi kita punya data populasi ada 50 siswa. Dari populasi 50 siswa nanti kalau misalkan penerapannya tentang standar error, standar deviasi itu seperti apa. Nah, sebelumnya dari populasi yang sebanyak 50 tadi kita akan melakukan teknik sampling, yaitu pengambilan sampel. Dengan asumsi di sini kita menganggap bahwa kita ini belum punya data populasinya. Jadi data yang tadi itu kita masih belum punya. Kita hanya tahu bahwa jumlah populasinya itu ada 50. Ya, jumlah populasinya ada 50. Nah, setelah itu kita menentukan teknik samplingnya. Nah, tadi kan datanya itu data nilai ujian statistika. Kalau misalkan dari informasi yang sudah didapat, nilai ujian mata kuliah statistika itu kan relatif homogen ya, tidak ada kayak perbedaan karakteristik seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil sampelnya itu menggunakan simple random sampling. Nah, setelah kita menentukan teknik samplingnya, yang di sini nanti kita akan menggunakan simple random sampling atau sistem acak sederhana, pengambilan secara acak sederhana. Nanti setelah itu kita menentukan ukuran sampelnya. Di sini kita menentukan ukuran sampelnya itu menggunakan rumus Lovin. Jadi dari jumlah populasinya 50, itu ukuran sampelnya berapa. Setelah kita menemukan ukuran sampelnya berapa, nanti kita akan melakukan pengambilan sampelnya seperti itu. Nah, di sini kita pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Terus dari rumus Lovin, dari banyaknya populasi yang ada 50, kita menemukan angka 44,44. Nah, di sini saya pembulatannya ke angka yang lebih besar, jadi 45, agar lebih bagus saja. Sebenarnya kalau misalkan ini pembulatannya ke bawah pun juga nggak apa-apa, karena 44,44 ini kalau dibulatkan juga 44. Tapi biar lebih bagus kan, semakin banyak sampel semakin bagus juga. Jadi saya di sini membulatkannya ke 45. Nah, di sini dari 50, kenapa di sini saya ada kemungkinan pertama, kemungkinan 1, seperti yang sudah sempat disampaikan di awal, bahwa di sini diantaranya nanti ingin lebih memvisualisasikan standar error yang kemarin itu seperti apa. Nah, jadi dari populasi sebanyak 50, kita mengambil sampelnya sebanyak 45, kan ada banyak sekali kemungkinan. Misalkan kita ini ya dari ini anggap saja kita belum tahu datanya, cuma ini adalah dari 50 unit, 50 siswa. Ini kan kita bisa mengambil 45-nya itu yang nomor urut 1 sampai 45, atau nomor urut 1, nomor urut 3, 4, 5, dan seterusnya sampai sebanyak 45. Artinya
ada banyak sekali kemungkinan sampel yang kita ambil. Nah, kalau misalkan yang ini tadi, kemungkinan pertama, ini nilai sampel yang diambil itu yang mempunyai nilai 71, 75, 79, dan seterusnya ini. Nah, ini kalau misalkan digambarkan sebaran datanya seperti ini untuk yang kemungkinan pertama. Ini untuk yang data terbanyak atau modusnya masih berada untuk nilai yang 75. Nah, dari kemungkinan pertama atau skema pertama ini kita coba menghitung pengukuran pusat maupun pengukuran penyebaran, menghitung analisis deskriptifnya, mulai dari rata-rata, standar errornya, median, modus, standar deviation atau simpangan baku, terus ini variansnya, kurtosis, skewness ini saya menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini adalah output dari Microsoft Excel. Terus di sini fungsinya untuk rata-rata, berarti rata-rata dari kemungkinan pertama tadi, sampel-sampel yang kita ambil pada skema pertama ini rata-ratanya adalah 70,977778. Nah, standar errornya ada 1,8 sekian. Mediannya ini, median berarti nilai tengah, berarti ada dari 45 data, tengah-tengahnya itu setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang berada di tengah-tengah itu nilainya adalah nilai siswa sebesar 73. Terus modusnya berarti nilai yang sering muncul atau banyak yang mayoritas, kebanyakan nilainya itu sebesar 75. Kebanyakan nilai dari siswa, kebanyakan nilai ujian mata kuliah statistika 45 siswa tadi itu adalah 75 ini, sebesar 75. Nah, standar deviasi atau simpangan baku ini menggambarkan penyebaran datanya. Penyebaran data maksudnya seperti apa, nanti kita akan coba lihat teori Chebyshev ini untuk lebih jelasnya mungkin seperti apa sih simpangan baku itu, penyebaran yang dimaksud untuk simpangan bakunya itu seperti apa. Nah, varians ini adalah pangkat 2 dari standar deviasi atau simpangan baku. Jadi fungsinya sama untuk mengetahui penyebaran, tapi yang interpretasinya yang lebih tepat itu menggunakan standar deviasi atau simpangan baku. Karena pada varians itu bentuk datanya sudah berbeda dengan aslinya, dalam bentuk kuadrat pada varians, sehingga kalau misalkan diinterpretasikan itu kurang tepat. Nah, solusinya itu menggunakan simpangan baku ini untuk interpretasi penyebaran datanya. Terus kalau misalkan ini ada kurtosis ini berarti keruncingannya, terus skewness ini kemiringannya ini negatif 0,51 sekian. Tadi sempat dilihat pada grafiknya, bahwa grafiknya tadi itu mendorong ke kiri. Terus ini range, ini jarak antara nilai yang paling kecil dengan nilai yang paling besar, nilai minimum dan maksimumnya. Ini jumlah total nilainya. Terus ini yang dihitung ada 45 siswa tadi. Ya, maksudnya, baik, terima kasih Bu Yusi. Ini ada pertanyaan. Maksudnya SE untuk evaluasi sampling bagaimana? Nah, ini nanti lebih jelasnya mungkin setelah ada beberapa pemaparan skema pengambilan sampelnya. Jadi ada kemungkinan pertama ini kita mendapatkan standar error-nya sekian, kita mendapatkan rata-ratanya sekian, nanti kita bandingkan standar error-nya
di kemungkinan kedua itu berapa, nilai rata-ratanya berapa, dan nanti kita bisa membandingkan dengan rata-rata di populasinya. Seperti itu. Sebentar. Nanti mungkin lebih jelasnya ada di slide berikutnya. Nah, ini untuk yang standar deviasi tadi, untuk yang teori Chebyshev. Jadi teori Chebyshev ini kurang lebih bunyinya, untuk sekelompok data observasi, baik populasi maupun sampel, nilai proporsi yang terletak di dalam K standar deviasi dari nilai rata-ratanya paling tidak sebesar 1-1 dibagi K pangkat 2, di mana K adalah setiap nilai konstan yang lebih besar dari 1. Maksudnya, misalkan, ini khusus untuk yang data berdistribusi simetris. Jadi kalau misalkan datanya itu simetris antara kemiringan yang kanan maupun yang kiri itu sama, itu ada kasus khusus. Jadi untuk rata-ratanya ditambah atau dikurangi ke kanan maupun ke kiri berjarak 1 kali standar deviasinya, ini ada 68% data yang ada di sekitar situ. Jadi ada sebesar 68% data yang tersebar di antara rata-rata dan berjarak 1 standar deviasi. Rata-rata plus 1 kali standar deviasi, dan rata-rata dikurangi 1 kali standar deviasi. Kalau misalkan di kurva itu berarti sebelah kanannya rata-rata berjarak 1 standar deviasi. Kalau misalkan berdistribusi simetris kan rata-rata sama dengan modus sama dengan median. Jadi yang mengerucut yang puncaknya itu rata-ratanya, terus sebelah berjarak ke kanan ini berjarak 1 kali standar deviasi, dan ke kirinya 1 kali standar deviasi. Nah, datanya di antara range ini tadi, jarak yang ini tadi itu tersebar sebanyak 68%. Dan kalau misalkan dilihat, memang paling banyak kalau misalkan berdistribusi simetris itu kan datanya paling banyak tersebar di antara itu. Terus nanti akan bertambah lagi jaraknya, lebih miring, lebih rendah lagi, lebih menceng lagi, itu berjarak 2 kali standar deviasi dari rata-ratanya itu. Nah, kalau terus itu tersebarnya sekitar 95%. Dan sisanya ini akan berjarak dari rata-rata itu 3 kali standar deviasinya, 99,7% data yang tersebar di antara di wilayah tersebut. Ini khusus, tapi untuk yang ini khusus untuk data yang berdistribusi simetris, yang kemencengan ke kanan maupun ke kirinya itu sama besarnya. Ciri-cirinya juga untuk yang data berdistribusi simetris itu rata-ratanya sama dengan nilai modusnya dan sama dengan nilai mediannya. Nah, kalau yang ini kan tadi rata-ratanya tidak sama dengan modus dan mediannya. Dan memang kalau dari kurvanya tadi lebih cenderung menjorong ke kiri. Berarti ini tidak simetris. Kalau misalkan tidak simetris, tadi sesuai dengan yang ada di teorinya Chebyshev, itu proporsinya paling tidak 1 dikurangi 1 per K pangkat 2. Kalau misalkan dari berjarak K standar deviasi dari rata-rata untuk setiap K itu bilangan real yang lebih dari 1. Nah, ini kalau misalkan yang untuk kemungkinan pertama ini, untuk skema pertamanya ini standar deviasinya sebesar 10,601 sekian, untuk rata-ratanya sebesar 70,977 sekian. Nah, ini untuk K-nya di sini misalkan 2,
Jadi setelah dihitung 1 dikurangi 1 per K pangkat 2, K-nya ini 2, ini ketemu nilainya 3/4, kalau misalkan di persentase menjadi 75%. Yang artinya 70% data ini berada di antara rata-rata, menjorong ke kanan ini sampai 2 kali standar deviasinya, dan menjorong ke kiri sampai 2 kali standar deviasinya. Dan seterusnya, kalau misalkan mau dihitung lagi yang 3 kali standar deviasinya, ini nanti K-nya bisa diganti dengan angka 3. Nanti 1 dikurangi 1/9, berarti nanti 8/9 berapa persen, terus nanti dihitung, berarti 8/9-nya itu jadi berapa persen. Nah, nanti proporsinya segitu, itu proporsi dari datanya 8/9. Datanya menyebar di antara rata-rata sampai 3 kali standar deviasinya menjorong ke kanan maupun menjorong ke kiri. Nah, ini untuk skema pertama. Untuk skema kedua, maksudnya skema kedua seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, sempat disinggung bahwa dari 50 populasi itu kita ada kemungkinan kita mengambil 45 sampel itu banyak kemungkinan sampel mana saja yang bisa kita ambil. Bisa jadi tadi yang misalkan yang di awal itu tidak mempunyai angka, yang siswa yang mempunyai nilai 40 ini tidak kita ambil sebagai sampel. Nah, bisa jadi ada kemungkinan lainnya lagi, itu siswa yang mempunyai nilai 40 ini juga terambil sebagai sampel. Artinya itu ada banyak kemungkinan, misalkan ini, mungkin kalau misalkan 50 terlalu banyak angkanya, sederhananya misalkan dari 3 angka kita mau mengambil 2. Nah, dari 3 angka kita mengambil 2 ini kan bisa A, B, C, ini bisa A dengan B, bisa A dengan C, bisa B dengan C. Ada beberapa kemungkinan. Nah, ini kemungkinan yang lain. Begitu juga dengan yang populasi sebanyak 50 tadi itu akan ada banyak kemungkinan unit mana saja yang akan kita ambil sebagai sampel ketika kita mengambil sampelnya itu sebanyak 45 dari 50 tadi itu. Nah, ini untuk yang kemungkinan kedua. Nah, dari kemungkinan kedua ini masih tetap condong menjorok ke kiri, dan ini untuk modusnya ini paling banyak tetap di angka 75, tapi untuk frekuensinya di sini ada 7, kalau yang kemungkinan pertama tadi ada 6. Nah, ini untuk analisis deskriptifnya dari data yang sampel yang kemungkinan kedua. Untuk keterangannya masih sama dengan kemungkinan pertama tadi. Nah, di sini kita membandingkan. Maksudnya standar error tadi untuk mengevaluasi teknis sampling itu seperti apa? Maksudnya, misalkan kita tadi kan punya data populasi sebanyak 50, tapi ini cuma sekedar gambaran ya. Maksudnya gambaran maksud standar errornya itu fungsinya seperti apa. Karena meskipun ketika kita di lapangan, faktanya itu kita hanya mempunyai satu data. Bisa kita mempunyai yang kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, maupun kemungkinan yang lainnya. Hanya punya satu data, tidak punya banyak data seperti ini. Ini hanya untuk memperjelas, harapannya bisa untuk memperjelas fungsi dari standar error-nya itu seperti apa. Nah, ini untuk populasi didapatkan rata-ratanya itu sebesar 70,98. Nah, untuk yang kemungkinan pertama tadi, rata-ratanya adalah 70,977 sekian. Terus untuk yang kemungkinan ketiga, ini rata-ratanya kita mempunyai 71,4. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, standar error-nya ini, standar error-nya sebesar 1,58 sekian. Dan untuk kemungkinan kedua, standar error-nya ini sebesar 1,74 sekian. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua, nilai standar error-nya kan ini lebih kecil yang kemungkinan pertama.
Nah, konsepnya untuk standar error itu semakin kecil nilainya, dia hasil perkiraan karakteristik ini kan kalau untuk yang misalkan kita punya data sampel ini kayak mean, standar error, mean, terus median, modus, standar deviasi, varians, dan yang lain-lainnya ini ukuran-ukuran pemusatan maupun ukuran penyebarannya ini kan fungsinya itu untuk menduga ukuran-ukuran sebenarnya populasi atau biasanya disebut dengan karakteristik. Jadi standar error ini fungsinya itu untuk mengetahui seberapa tepat sih dari pengukuran menduga karakteristik ini dari yang data sampel ini untuk menduga yang karakteristik pada di data populasi. Nah, semakin kecil berarti dia semakin mendekati yang karakteristik yang diduga ini pada sampel ini semakin mendekati karakteristik yang ada pada populasi atau karakteristik yang sebenarnya. Nah, apa hubungannya dengan teknik sampling? Kalau misalkan teknik samplingnya itu tadi lebih tepat atau lebih tepat itu nanti akan berpengaruhnya juga data yang terambil itu juga akan lebih tepat. Nah, kalau misalkan data yang terambil lebih tepat, itu untuk menduga karakteristik yang ada pada sampel, untuk menduga karakteristik yang ada di populasi ini juga akan lebih tepat, lebih mendekati sebenarnya. Kurang lebih gambaran standar errornya itu seperti itu. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yusi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bedanya standar error dengan standar deviasi itu apa? Kalau misalkan standar error, kalau standar deviasi itu fungsinya untuk mengetahui penyebaran data di antara rata-rata. Kayak yang contohnya di teori Chebyshev tadi, berapa sih persebaran data untuk yang berada di jarak antara rata-rata sampai 1 kali standar deviasinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Terus berapa sih persebaran datanya untuk data yang berada di jarak antara rata-rata sampai 2 kali standar deviasi, baik menyebar ke kanan maupun ke kiri. Seperti itu untuk yang standar deviasi. Terus untuk yang kalau standar error itu kalau misalkan kemarin pada pertemuan lalu sempat saya singgung itu untuk mengetahui seberapa tepat rata-rata, kalau yang saya contohkan kemarin itu rata-rata yang dari kita dapatkan ini untuk menggambarkan rata-rata yang sebenarnya. Nah, ini untuk adalah standar error-nya itu. Jadi untuk mengetahui seberapa tepat, kalau misalkan lebih di generalisir lagi itu untuk menggambarkan seberapa tepat hasil dari pengukuran karakteristik yang kita dapatkan dari data sampel yang kita punya itu untuk menggambarkan karakteristik yang sebenarnya yang ada pada populasi. Standar error itu fungsinya seperti itu. Jadi untuk mengetahui seberapa tepat nilai yang kita ukur itu dengan nilai yang sebenarnya. Kalau misalkan di sini kebetulan untuk yang analisis deskriptif, jadi untuk menggambarkan seberapa tepat karakteristik yang kita duga di sini dari data sampel menggambarkan karakteristik yang sebenarnya pada data populasi. Yang artinya jika standar error-nya ini semakin kecil atau semakin mendekati 0, ini karakteristik yang ada pada sampel ini kayak pengukuran-pengukuran yang ada pada yang kita dapatkan dari data sampel ini seperti mean, median, modus,
dan standar deviasi, varians, dan yang lain-lainnya ini semakin mendekati atau semakin mirip dengan nilai yang sebenarnya, nilai yang ada pada populasi ini. Nah, di sini tadi saya mencontohkan, ini ada kita membuat 2 skema. Skema kemungkinan pertama ini dari 50 data populasi, kita mengambil sampelnya sebanyak 45, yang antara kedua kemungkinan ini, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua ini, 45 yang kita ambil ini di kemungkinan pertama berbeda dengan 45 yang kita ambil dari kemungkinan kedua. Tadi diibaratkan misalkan kita punya data 3 ABC, kita mau mengambil 2 data saja, ini nanti bisa kemungkinannya bisa AB, bisa AC, bisa BC. Jadi ada beberapa kemungkinan. Begitu juga dengan populasi. Misalkan kita punya 50 populasi, kita mengambil 45 sampel, ini akan ada banyak sekali kemungkinan sampel mana saja yang akan kita ambil. Subjek mana saja yang akan kita ambil. Seperti itu. Nah, ini saya mencontohkan 2 kemungkinan di sini, yang sekali lagi sampelnya pada kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua ini tidak sama atau berbeda. Nah, ternyata juga didapatkan hasil pengukurannya itu juga berbeda. Di sini untuk yang skema pertama, rata-ratanya didapatkan 70,97 sekian-sekian. Untuk yang kemungkinan kedua ini didapatkan rata-ratanya 71,4, seperti itu. Nah, ini standar error-nya pun ketika kita melihat antara kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua ini lebih kecil standar error yang kemungkinan pertama. Nah, ternyata setelah kita lihat selisih antara rata-rata populasi dengan rata-rata pada skema pengambilan sampel pertama ini lebih kecil, lebih sedikit daripada selisih antara rata-rata yang ada di populasi dengan rata-rata yang ada di kemungkinan kedua atau skema pengambilan sampel yang kedua ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Barangkali apakah masih kurang jelas atau bagaimana untuk yang perbedaan standar error dan standar deviasi ini tadi, Bu? Baik, terima kasih Bu Ilwin. Yes. Ya, ini tadi untuk sekilas perbedaannya. Nah, setelah itu ini tadi untuk sekilas seperti apa sih interpretasinya dari mean, standar error, median, modus, standar deviasi, dan yang lainnya yang ada di analisis deskriptif. Selanjutnya kita ingin mencoba melihat pada pengaplikasiannya pada jurnal. Apakah pengukuran-pengukuran yang ada, kayak yang kemarin kita sempat pelajari itu ada pengukuran pusat itu ada kuartil, ada pengukuran pusat itu ada rata-rata, ada modus, terus range, dan pengukuran penyebaran itu ada kayak desil, terus kuartil, dan yang lainnya itu apakah kita harus menghitung itu semua ketika kita melakukan penelitian atau apakah bagaimana, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu kita coba melihat di sini ada jurnal. Di sini jurnalnya dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Kebetulan pada tahun dituliskannya jurnal ini pada tahun 2016, indeksnya jurnal ini Q4, masuk golongan Q4. Nah, ini di sini jurnalnya itu bertujuan untuk mengidentifikasi literasi sains dari perspektif guru pelajaran sainsnya atau IPA. Nah, di sini untuk metodenya kebetulan juga menggunakan deskriptif saja, metode deskriptif yang tujuannya itu untuk menggambarkan situasi seberapa komprehensif dan tepatnya, saya salah nggak ini, komprehensif, yang untuk menggambarkan
kalau misalkan dari judul, kalau ini tadi untuk menggambarkan situasi dari pengajar dari IPA, pengajar pelajaran sains atau IPA. Nah, di sini menggunakan analisis deskriptif, menggunakan deskriptif, metode deskriptif. Untuk yang sampelnya ada 25 orang, ada 25 guru yang tergabung di MGMP Bogor. Nah, di sini untuk mengkategorikan penulis menggunakan ini, apa namanya? Pengkategorinya ada tinggi, sedang, dan rendah ini berdasarkan standar deviasinya. Kalau misalkan rata-rata nilainya guru tadi itu skornya itu rata-rata ditambah dengan standar deviasinya itu tergolong tinggi. Terus kalau di antara rata-rata dikurangi standar deviasi sampai rata-rata ditambah standar deviasi itu sedang, dan kalau misalkan skornya itu kurang dari rata-rata dikurangi standar deviasi berarti masuk yang rendah. Ini diantaranya penggunaan standar deviasi untuk yang mengkategorikan. Terus di jurnal ini untuk menyajikan datanya menggunakan diagram batang seperti ini. Ini untuk yang profil gurunya, untuk yang capaian literasi sains, jadi kemampuannya tadi ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Terus di sini juga menggunakan bar chart. Nah, ini yang salah satu contoh penggunaan bar chart ketika labelnya ini cukup panjang. Ini bisa menggunakan bar chart seperti ini. Karena kalau misalkan sebenarnya fungsinya sama saja dengan diagram batang seperti ini, cuma kalau misalkan ditulis yang seperti ini, yang sebelah kiri ini di figur 2 atau gambar 2 ini kurang enak dilihat, sehingga lebih disarankan kalau misalkan labelnya penulisannya panjang seperti ini bisa ditulis dalam bentuk bar chart seperti ini. Terus selanjutnya nah di sini untuk penyajian datanya menggunakan rata-rata penulis menggunakan tabel. Mohon maaf, bukan rata-rata sih, menggunakan tabel. Nah, ini untuk tabelnya. Terus, jadi kalau di jurnalnya itu tadi, itu tidak semua pengukuran pusat maupun pengukuran penyebaran itu tidak semua ditampilkan. Sesuai dengan kebutuhannya saja. Kayak misalkan yang ini tadi, dia hanya menggunakan rata-rata dan standar deviasi untuk mengkategorikan. Seperti itu. Jadi dari banyak pengukuran kemarin kayak ada kuartil, terus desil, terus ada range, nilai maksimum dan minimum, itu yang lainnya itu penggunaannya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Jangan bertanya Bu Ilwin yang tadi slide sebelumnya. Yang ini? Iya, ini maksudnya kategorinya ini gurunya bikin sendiri ya? Ini mengutip dari artikel Orang Ini Suharsini, Ari Kunto pada tahun 2010. Jadi SD-nya itu SD skornya itu ya bisa dibikin sendiri. Dari SD skor, SD total populasi, total sampelnya ya? Iya. Standar deviasi dari sampelnya. Oh ya, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya yang masih
ingin didiskusikan terkait analisis deskriptif maupun interpretasinya atau yang lain, bisa silakan langsung didiskusikan. Jadi untuk kita bikin grafik gitu, misalnya kadang ada grafik rata, perbandingan rata, misalnya perbandingan rata dosis obat, pengaruh dosis obat tersebut, misalnya perbandingan rata ukuran kepala, atau ini tadi perbandingan rata nilai antara dua kelompok, itu sebaiknya yang di grafik itu kan kadang ada bikin grafik batang, tapi terus ada garisnya tengah, itu namanya apa ya? Ada yang pakai SD, ada yang pakai SE gitu ya. Kalau pakai SD bisa tinggi sekali, namanya whisker plot atau box plot mungkin ya, atau saya lupa. Grafik batang yang tengahnya ada garisnya itu loh, Bilwin. Nah itu sebaiknya, karena ada yang pakai SD, pakai SE. Kalau yang saya biasanya itu pernah dikasih tahu harusnya pakai SD, tapi pakai SD itu jadi besar sekali, panjang sekali gitu grafiknya. Kalau pakai SE jadi kecil. Bukan yang ini ya, grafik batang biasa ya, kayak ini misalnya pestisida gitu ya, itu 64, itu tapi ada di tengahnya itu ada garis lagi gitu. Oh, ditarik garis begini ya Bu ya? Yang itu nilai SE atau SD biasanya? Kalau yang saya tahu itu biasanya diagram batang yang ada titik tengahnya itu menggambarkan frekuensi. Diagram dari tabel diagram frekuensi itu terus digambarkan ke sini. Jadi terus titik tengahnya ini titik tengah dari batasnya itu biasanya, kalau yang saya tahu Bu. Kayak misalkan ini entah ini sama apa tidak dengan yang Bu Yusi maksud. Misalkan ini kan ada diagram batang, terus ini kayak data kelompok. Kalau yang saya tahu ini data kelompok, nilainya katakanlah di sini 21 sampai 25, terus di sini 26 sampai 30, seperti itu atau bukan, Bu? Oh, bukan. Jadi misalnya ini ya, 20 ini ya. Di 20 warna ungu itu ada garis tengah. Garis tengah di 20 yang menunjukkan nilai SD atau SE. Standarnya jurnal seperti itu biasanya maunya. Karena mungkin yang tadi itu supaya tahu mewakili populasi seberapa. Tapi itu kadang ada pakai SD, ada pakai SE. Sudah bisa bayangkan belum Bu Irwin? Ini masih saya carikan, masih loading. Oh, yang bentar. Ini berarti ditarik garis tengah lurus begini ya, Bu ya? Iya, betul. Ya. Jadi di Excel tuh ada pilihan seperti itu. Kita mau nambahi SD atau SE gitu. Kalau nambahi SD langsung, kalau nambahi SE kita perlu sesuaikan dulu. Kalau sekilas coba yang saya nangkep sih kayaknya lebih tepat SD Bu, tapi mungkin nanti lebih jelasnya karena karena tadi itu ada yang bilang menggunakan SE dan SD. Nanti coba saya carikan lagi lebih detailnya. Tapi kalau misalkan dari gambaran sekilas, saya membayangkannya itu standar deviasi. Karena untuk mengetahui persebarannya tadi itu, kalau standar error, itu kan biasanya untuk mengetahui ketepatannya. Atau mungkin dari keduanya itu bisa digunakan, tapi fungsinya berbeda, Bu. SD itu untuk mengetahui persebarannya tadi. Terus kalau misalkan yang ketika kita menggunakan standar error, berarti menggambarkan seberapa tepat hasil pengukuran kita itu untuk menggambarkan nilai yang ada di populasi, itu menggambarkan karakteristik yang ada di populasinya. Nah, itu pentingan mana ini? Ini kalau boleh saya izin share gambarnya, biar sama persepsinya. Apa benar? Sudah Bu, bisa langsung share? Nggak bisa, cannot share screen while other bentar. Saya sudah karena
Bu Hilwinnya masih sharing, nggak bisa Oh dulu. iya ya. Maaf. Ampun. Ngalah dulu Bu. Ya. Ya. Ya, Bu. Yang ini Bu Hilwin. Oh, ini berarti yang X-nya ini ukurannya kayak misalkan tadi itu ini ukuran apa tadi, Bu? Kelompoknya gitu mungkin. Kelompoknya. Terus yang ini yang Y-nya ini apanya, Bu? Yaitu kalau ini jumlah feses itu, jumlah produksi kotoran gitu ya. Kalau dikasih obat yang dosisnya 10 ml per kilo, mungkin ya ini ya saya juga nggak ngerti ini apa, tapi rata-rata seperti ini. Jadi dikasih obat dosis pertama, kedua sampai dosis yang 300 mg per kilo, ini kelihatan produksi fesesnya bervariasi seperti ini. Pot kotorannya bervariasi seperti ini. Nah, ini biasanya ini sebenarnya SD, yang ditulis di tabel itu SD. Tapi kalau yang ditampilkan di grafik itu dikasih tipsnya itu SE. Tapi kalau saya lihat dari Bilwin tadi berarti kan beda fungsi gitu ya. Ya seharusnya kita sesuai dengan itu, mau SD atau SE itu yang sama. Tapi tujuannya ini dijadikan SE supaya nggak terlalu panjang gitu loh, Bilwin. Oh iya. Nggak terlalu panjang, karena kalau SD itu kelihatan nanti bervariasi, sehingga kelihatan data kita jadi kacau gitu nanti. Mungkin menunjukkan data kita kacau. Itu yang nggak mau kelihatan, jadi kelihatan lebih kecil, tapi dengan menggunakan SE. Garisnya itu didapat dari SE-nya, nilai SE. Tapi kalau ternyata beda fungsi berarti ya nggak boleh ya, harus salah satu kita pilih ya. Dan itu kapan kita menggunakan SE, kapan kita menggunakan SD. Oh iya. Saya agak nangkep maksudnya. Kalau misalkan itu tadi, kalau menggunakan SD, itu untuk mengetahui persebarannya. Jadi misalkan kalau yang dipas di apa tadi, diagram batangnya pas itu berarti pas rata-ratanya di situ ya, Bu, ya? Rata-rata kalau ketika dikasih yang, zat apa, sebanyak 10 mili tadi, terus produksi fesesnya rata-ratanya misalkan 5 di garis batangnya tadi itu pas menunjukkan angka 5 berarti rata-rata produksinya 5 begitu ya, Bu, ya? Terus kalau misalkan garisnya itu tadi kalau menggunakan SD berarti, dari sampel yang kita dapatkan itu bisa saja, bervariasi produksinya itu. Ketika diberikan zat yang berukuran 10 mili tadi itu, bisa 5 atau bisa berjarak sampai, batas standar deviasinya tadi itu. Kalau misalkan kita menggunakan SE, kalau menggunakan SE itu nanti, interpretasinya lebih ke, hasil pengukurannya itu lebih, apa ya, selisihnya dengan hasil pengukuran yang sebenarnya atau pengukuran seluruh populasinya itu, seberapa tepat. Lebih kalau standar error itu lebih mengarah ke seberapa tepat hasil pengukurannya atau pengukurannya, kalau yang standar deviasi itu lebih mengarah, seberapa persebaran datanya. Seperti kalau Iya, tahu. berarti kita milih yang mana, Bu Ilwin? Kalau mau menampilkan data kita. Tergantung tujuannya dari si peneliti juga sih, pengen menampilkan, menunjukkan ketepatan dari pengukurannya atau menunjukkan persebaran datanya. Apa yang menjadi pertimbangan kita? Kalau kapan kita ingin menunjukkan persebaran, kapan kita ingin menunjukkan ketepatan? Data yang seperti apa yang harus kita tunjukkan persebarannya, dan yang seperti apa kita tunjukkan ketepatannya? Kalau yang persebaran,
ketika data kita itu tidak homogen, benar-benar homogen, jadi kita perlu untuk menunjukkan persebarannya itu seperti apa. Kalau yang seberapa tepat itu biasanya nanti berhubungannya ketika kita menggunakan suatu teknik sampling, kita ingin menunjukkan bahwa teknik sampling yang kita dapatkan itu sudah tepat. Tapi kan biasanya kalau misalkan di kesehatan atau kedokteran itu biasanya kalau yang saya lihat itu, yang pernah saya tahu itu kayak contohnya kayak yang tadi yang di jurnal IPA tadi itu ada data 25 guru yang bergabung di MGMP Bogor, jadi 25 itu langsung diambil semua. Terus misalkan populasinya itu sedikit dan biasanya langsung dipakai semua begitu kalau yang saya tahu. Nah itu kalau seperti itu berarti tidak perlu menunjukkan ketepatan dari teknik samplingnya atau standar errornya itu tidak terlalu diperlukan. Karena kan yang ada datanya 50 terus sudah dihitung semua, ya sudah berarti tidak ada kemungkinan yang lain. Berarti lebih diperlukan untuk menghitung persebaran datanya kalau misalkan seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngerti jumlah populasinya, kalau tidak tahu jumlah populasinya, pakai SE apa SD? berarti dua-duanya boleh apa tidak, Bu? Ya hanya satu sih. Kalau tadi saya cek di jurnalnya itu pakai SE dia. Tapi saya masih bingung menentukan kapan kita kasih SE, kapan kita kasih SD. Kenapa saya harus menyampaikan SE, kenapa harus SD? Kayak tadi itu yang di jurnal tadi itu ternyata saya download pakai SE, standar error of mean-nya, yang rata jumlah feses itu. Kalau di jurnalnya itu ada kayak teknik samplingnya juga, apakah tidak, Bu? Pengambilan sampelnya diceritakan apakah tidak? Oh iya, sebentar saya carinya. Tidak apa-apa, diteruskan dulu sambil saya dalaminya ini. Iya. Kalau misalkan yang sejauh yang saya tahu, kalau standar error itu fungsinya lebih menggambarkan seberapa tepat nilai yang kita duga. Maksudnya nilai yang kita duga itu ketika kita menganalisis data yang itu bukan data keseluruhan populasi, data sampling, data dari kita mengambil sampel itu kan bukan data yang sebenarnya yang ada di lapangan. Maksudnya fungsi dari teknik sampling itu kan untuk menduga karakteristik, untuk ketika kita ingin mengetahui karakteristik yang ada di populasi yang besar, terus kita ingin melihat karakteristiknya itu seperti apa hanya menggunakan beberapa sampel saja. Nah, standar error itu fungsinya untuk mengetahui apakah ukuran-ukuran yang sudah kita dapatkan dari teknik sampling tadi itu sudah tepat untuk menggambarkan ukuran-ukuran yang ada di populasi yang sebenarnya. Nah, itu standar error itu yang sejauh ini yang saya tahu seperti itu. Kalau ini tadi ternyata saya baca, yaitu meneliti kelinci ya. Kelincinya dikasih pakan tertentu. Jadi populasinya adalah kelinci di seluruh dunia ya berarti itu. Kemudian dia sampelnya kelinci yang dia rawat saja, beberapa jumlah kelinci. Ya berarti sesuai ya, sebaiknya pakai SE berarti. Jadi SD itu untuk yang populasinya diketahui gitu ya. Yang Seperti SD. itu. Kalau SD, kalau SE seperti yang disampaikan Bu Yulin tadi itu SE berarti kayak untuk kelinci ini tadi cocok pakai SE karena populasinya kan nggak diketahui, populasi kelinci di dunia yang tahu yang diambil hanya sampel mungkin 20 kelinci yang dipakai untuk percobaan tersebut, begitu ya? Iya, untuk ketika yang kita teliti itu hanya sampel saja, bukan keseluruhan populasi, itu bisa menggunakan SE karena untuk mengetahui seberapa tepat hasil pengukuran yang kita dapatkan dari sampel itu untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari keseluruhan populasi. Baik itu ketika populasinya diketahui jumlahnya maupun tidak diketahui jumlahnya. Kalau yang standar deviasi atau SD itu tadi untuk
ketika misalkan populasinya sudah diketahui dan semuanya kita teliti, itu kita misalkan populasinya sudah diketahui, terus kita teliti semuanya, kita ingin mengetahui persebaran datanya itu seperti apa, itu tadi bisa menggunakan SD. Seperti itu. Baik, makasih. Ya, sama-sama Bu Yusi. Mungkin ada yang lainnya yang ingin didiskusikan? Maaf. Bu. Ini apakah semua dicari nggih atau dihitung nggih? Karena atau sebagian aja boleh begitu? Yang apanya? Yang ukuran kayak SD, SE itu tadi ya, atau? Nah, ya betul. Itu kan banyak ya poin-poin yang dicari. Nah, itu apakah semuanya dicantumkan atau boleh sebagian saja atau bagaimana? Matur nuwun. Ya, sami-sami Bu. Dari beberapa ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran yang sempat kita pelajari kemarin kan ada banyak. Nah, itu apakah semuanya kita gunakan atau kita tampilkan ketika kita melakukan penelitian? Nah, itu bisa sebagian saja, Bu, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan ingin menampilkan sekiranya perlu menampilkan kuartil, ya bisa ditampilkan. Kalau misalkan tidak perlu, tidak usah, cukup ukuran-ukuran lainnya yang sekiranya sesuai dengan tujuan penelitiannya atau sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan saja. Maten Bu, kira-kira apakah ada yang lainnya mungkin atau bagaimana? Tidak ada, udah sudah tidak ada. Iya, matur nuwun. Ya, sami-sami. Mungkin apakah ada yang lain? Jadi sebenarnya tujuannya yang paling ditekankan pada pertemuan ini tadi itu untuk membedakan penggunaan standar deviasi dan standar error, karena kedua pengukuran itu yang biasanya kita sering cumbu atau sering rancu. Kalau yang lainnya kayak rata-rata modus itu kan sudah lumayan familiar, sudah lumayan tidak asing untuk kita. Nah, dari sini tadi apakah kira-kira untuk yang perbedaan standar deviasi maupun standar errornya sudah lumayan cukup jelas atau masih ada yang dibingungkan? Kalau misalkan sudah, bagaimana Mbak Moderator? Iya, Bu Hilwin. Sebenarnya ya kalau di kami ya Bu di psikologi itu kemarin nggak sampai pembahasannya ke standar error ya. Jadinya saya bingung juga ketika Bu Hilwin memaparkan sampai ke standar error. Wah, ini gimana sih maksudnya? Apakah kita itu sampai bahas standar error juga nggak ya di psikologi kayak gitu sih? Tapi melihat pemaparannya sedikit dapat gambaran. Ya memang biasanya kalau di analisis deskriptifnya itu cuma tergantung sesuai dengan kebutuhan kita saja sih yang ditampilkan. Tapi kalau yang standar error itu biasanya untuk melihat seberapa tepat hasil pengukuran kita dibanding dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau standar deviasi itu untuk penyebarannya tadi. Sama dengan varians, cuma
lebih dianjurkan untuk interpretasi itu menggunakan standar error. Karena kalau menggunakan varians itu bentuk datanya masih belum sesuai dengan yang sebenarnya, karena masih dalam bentuk kuadrat. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya sampai standar error juga ya Bu, untuk di analisisnya. Tergantung ini juga tadi, kalau misalkan ingin melihat ketepatannya tadi, berarti lebih baik standar error-nya itu disertakan. Nah, kapan menyambung dengan pertanyaannya Bu Yusi tadi, kapan kita menampilkan standar error dan kapan kita menampilkan standar deviasi kalau misalkan itu tadi, tapi kasusnya pada penampilan diagram batang yang ada standar deviasi sama standar error-nya itu tadi, itu lebih baik kita menggunakan yang mana. Kalau misalkan data yang kita punya itu kita ambil dari sampling atau pengambilan sampel, yang berarti tidak semua subjek di populasi itu kita ukur atau kita teliti, itu sebaiknya standar error juga disertakan, karena untuk mengetahui seberapa tepat hasil pengukuran kita itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang ada pada populasi. Nah, kalau misalkan populasinya itu sudah diketahui dan relatif sedikit dan ternyata keseluruhan dari populasi itu diteliti, kayak misalkan yang di jurnal yang IPA tadi yang saya tampilkan itu, kebetulan subjek yang diteliti itu seluruh guru yang tergabung di GMP yang ada di Bogor, dan itu ada 25 guru, semuanya diteliti. Nah, itu bisa menggunakan, kalau misalkan hanya memilih salah satu, bisa menggunakan standar deviasinya tadi itu untuk menampilkan di diagram yang seperti di-share oleh Bu Yusi tadi. Tapi yang jelas yang perlu kita ingat bahwa keduanya tadi itu standar deviasi maupun standar error itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau standar error itu untuk mengetahui ketepatan pengukuran kita, kalau standar deviasi itu untuk mengetahui penyebaran data kita, bagaimana sih persebaran data kita. Nah, itu bisa menggunakan standar deviasi. Seperti itu, kurang lebih. Baik, terima kasih Bu Herwin. Sama-sama, Mbak Mary. Kalau ya, Mbak Hani silakan. Selamat pagi, Bu Helwin. Selamat pagi, Mbak Hani. Mau tanya, kan tadi dipaparkan kalau untuk standar error itu jika semakin kecil maka semakin mendekati karakteristik pada populasi atau karakter sebenarnya, ya, seperti itu. Ya. Nah, berarti kan tandanya semakin kecil itu semakin bagus gitu ya. Nah, kalau dari standar errornya sendiri itu sebenarnya ada maksimalnya nggak sih, Mbak? Kayak nilai standar error itu maksimal berapa bisa ditolerir? Untuk itu masih bisa oke nih untuk menjadi sebuah penelitian data yang kita dapat itu bisa kita simpulkan hasilnya kayak gitu. Nah, ada nggak sih kayak maksimalnya itu standar error itu sendiri? Terus sama mau minta gambaran apa sih yang menjadi pertimbangan kita untuk data apa aja sih yang misalkan kayak misalkan kayak kita menggunakan diagram batang, itu biasanya data apa, terus misalkan kalau misalkan pie chart itu data-data apa juga, itu kan ada banyak banget ya, Mbak. Itu sebenarnya saya juga rada bingung kalau misalnya kayak misalkan data di psikologi itu kan kita biasanya
yang sering digunakan itu tabel, pie chart, sama diagram batang. Nah, kayak gitu. Itu tuh kalau misalkan seharusnya itu yang misalkan kan ada beberapa jenis data itu digunakan untuk memakai yang apa untuk menyajikan datanya kayak gitu. Beberapa. Itu kemarin ada penjelasan juga, cuma skip karena aku kurang paham juga sih beberapa kayak gitu. Terima kasih Mbak Ini. Sama-sama Mbak Hani. Untuk yang terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah ada batas toleransi untuk standar error? Kalau sejauh yang saya tahu ini saya belum menemukan untuk ukuran baku standar error itu yang bisa ditolerir berapa, terus yang tidak itu berapa, atau yang dikatakan kecil itu berapa, yang dikatakan besar itu berapa, itu sejauh ini saya belum menemukan untuk ukuran bakunya itu. Biasanya kalau yang pernah saya dari pengalaman itu, kalau misalkan standar errornya katakanlah lebih dari 2, itu ya tetap ditulis standar errornya segini, berarti konsekuensinya kita tahu bahwa hasil pengukuran yang kita dapatkan itu kurang tepat, berarti teknik samplingnya bisa jadi juga kurang tepat, kurang bagus, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari contoh menggunakan data yang nilai ujian statistika tadi itu, standar errornya kurang dari 2 itu masih tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai yang sebenarnya. Kayak tadi itu rata-ratanya rata-rata populasinya 70,98. Nah, itu kalau standar errornya 1,7 itu ternyata rata-rata di sampelnya itu 71, sekian. Jadi masih tidak terlalu jauh seperti itu. Tapi untuk ukuran pastinya, pengkategoriannya apakah ini segini tuh masuk ke kecil atau masuk ke besar atau bisa ditolerir atau tidak bisa ditolerir, itu sejauh ini saya belum menemukan untuk pengklasifikasiannya itu. Cuma kalau misalkan ternyata didapatkan standar errornya kebetulan 2 atau lebih, itu biasanya tetap ditulis gitu, tapi nanti kita menjadi tahu bahwa hasil pengukurannya itu tadi itu kurang bisa menggambarkan populasi yang sebenarnya, seperti itu, Mbak Hani. Berarti kayak menjadi catatan sendiri gitu ya untuk penelitinya di jurnalnya sendiri. Iya. Gitu, Mbak. Iya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Hani. Terus untuk yang pertimbangan kita ketika menyajikan data itu menggunakan diagram batang atau pie chart atau apa. Nah, cara kita menyajikan data itu kan secara garis besar ada 2. Bisa kita menggunakan tabel, bisa menggunakan grafis, yang diagram, grafik seperti itu yang grafis. Nah, sebenarnya yang dalam bentuk grafis ini, dalam bentuk diagram, kurva ini adalah bentuk konversi dari tabel. Jadi data yang kita dapatkan di tabel itu kita visualisasikan menggunakan grafis, itu bisa menggunakan kayak diagram, terus kurva, seperti itu. Nah, pertimbangannya kita menggunakan diagram batang, menggunakan pie chart itu seperti apa? Kalau misalkan data yang kita punya itu, yang akan kita tampilkan itu hanya ada satu variabel dan menggunakan persentase, itu disarankan menggunakan pie chart karena bisa lebih ketika memvisualisasikan itu bisa lebih jelas kan. Kalau persentase itu kan bentuk utuhnya 100%, terus nanti dibagi menjadi berapa persen itu kan diibaratkan seperti sebuah kue bulat, terus nanti dipotong-potong ukurannya
berapa 25%, berarti seperempatnya seperti itu. Jadi visualisasinya itu lebih jelas ketika menggunakan pie chart. Itu lebih disarankan menggunakan pie chart. Terus kalau misalkan ternyata ada ingin membandingkan beberapa variabel kayak tadi itu, yang seperti yang sempat di-share oleh Bu Yusi itu tadi, kan ada beberapa hasil pengukuran ketika diberikan larutan 10 ml berapa, terus 20 ml berapa, itu kan ada beberapa variabel yang ingin dibandingkan. Nah, itu bisa menggunakan diagram batang. Nah, kalau misalkan menggambarkan data yang apa ya, ukurannya itu panjang, banyak sekali, kayak data time series tahun kurun waktu, kan ada tahun misalkan 2000, 2001, 2002 sampai 2021, itu kan lumayan banyak, lumayan panjang. Nah, itu bisa menggunakan diagram garis, jadi lebih simple, pergerakannya itu lebih bisa dilihat dan tidak terlalu memenuhi apa namanya, grafiknya. Kalau misalkan digambarkan menggunakan grafik kan nanti akan ada banyak sekali batang-batang. Kalau misalkan ditampilkan dalam bentuk diagram batang kan akan ada banyak batang-batang. Nah, itu kurang apa namanya, kurang enak dilihat mungkin ya kasarannya. Sehingga disarankan kalau misalkan data time series itu bisa menggunakan yang diagram garis saja. Jadi sebenarnya tetap didapatkannya itu juga konsepnya sama kayak diagram batang, kan titik-titiknya juga disesuaikan antara pertemuan tahun dan sumbu Y-nya. Cuma kalau yang diagram garis itu karena datanya panjang, itu kan lebih praktis ketika hanya menggunakan garis yang di atas daripada kita menggambarkan banyak batang-batangnya itu. Nah, itu kalau misalkan, sehingga kalau misalkan datanya itu berupa data time series atau yang panjang, untuk yang apa, sumbu X-nya panjang, itu bisa menggunakan diagram garis seperti itu. Iya, Mbak. Ke gambar sih, Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak Hani. Apakah masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Di kolom chat, Mbak, ada pertanyaan dari Bu Yusi. Oh, ini. Berarti kalau datanya adalah populasi tidak punya SE ya, karena mainnya sudah dari populasi, bukan sampel lagi. Iya, sebenarnya kalau misalkan dihitung itu tetap ketemu nilainya, standar errornya, populasi tetap ada. Tapi kalau yang untuk diinterpretasikan itu tidak sesuai, karena untuk yang populasi kan kita tidak menduga lagi, tapi memang itu nilai yang sebenarnya ada di populasi, seperti itu. Seperti itu mungkin, Bu. Apakah ini gambarannya itu sama kayak yang apa ya, sebenarnya semua nilai itu bisa dihitung karena ada rumusnya dan ada datanya, tapi apakah sesuai, apakah tidak, seperti itu. Nah, untuk yang standar errornya populasi, mean-nya populasi itu tetap bisa ketemu nilainya, dihitung pun tetap ada, tapi untuk diinterpretasikan itu kurang sesuai, karena populasi itu kan memang sudah data yang sebenarnya ada di populasi, kita tidak melakukan pendugaan lagi, seperti itu. Seperti itu, Bu. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau misalkan sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, apakah bisa dilanjut dengan post-test atau bagaimana, Mbak Moderator? Bisa, Bu, bisa. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita bisa lanjut ke tahap akhir, mungkin post-test. Untuk post-testnya,
link post-testnya saya share di kolom chat. Bisa dikerjakan 5 menit dari sekarang. Terima kasih.
Apakah Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan soal post-testnya? Sudah, Bu. Selanjutnya kita coba review dari pertanyaan pretest dan post-test ini tadi. Yang pertama, seorang peneliti ingin membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Dalam membagi data tersebut, peneliti bisa menggunakan formula. Di sini bisa menggunakan kuartil. Kalau desil ini menjadi 10 bagian yang sama besar, persentil ini 100, median ini atau kedua bagian dari kuartil. Terus pertanyaan selanjutnya, salah satu pertimbangan ketika menyajikan data menggunakan bar chart adalah bar chart ini seperti yang contoh pada jurnal tadi itu yang diagram batang tapi yang bentuknya horizontal. Nah, itu pertimbangannya ketika menampilkan data, oh salah ini, yang maksud ini, yang benar ini, yang ini. Memiliki label kategori atau aksis yang panjang. Mencet yang jawaban pertama ini memiliki label kategori atau aksis yang panjang. Pertimbangannya itu ketika kita menyajikan data menggunakan bar chart. Terus yang selanjutnya, seorang peneliti ingin menyajikan data dalam bentuk grafis. Jika data yang akan disajikan hanya ada satu variabel dan ingin disajikan dalam bentuk persentase, sebaiknya peneliti tersebut menggunakan diagram lingkaran. Ini yang sempat ditanyakan oleh Mbak Hani tadi. Pertimbangan-pertimbangan ketika kita menyajikan data dalam menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, dan yang lainnya. Nah, ketika datanya hanya ada satu variabel dan ingin disajikan dalam bentuk persentase, kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Pertanyaan selanjutnya, seorang peneliti ingin menyajikan data time series dalam bentuk grafis, sebaiknya peneliti tersebut ini bisa menggunakan diagram garis. Terus selanjutnya, ketika peneliti ingin mengetahui seberapa tepat teknik sampling yang sudah digunakannya, peneliti bisa melihat nilai berikut dalam analisis deskriptif. Nah, ini bisa dilihat dari standar error-nya tadi. Terus yang terakhir, nah ini untuk khusus yang jika sebarang data simetris, yang kemiringan kanan dan kirinya sama, terus nilai ciri-ciri lainnya itu kalau datanya simetris tadi, nilai mean, median, dan modusnya itu sama. Ini sebaran datanya berada di, kalau misalkan datanya simetris, tadi ada kasus khusus dari teori Chebyshev, bahwa 95% datanya ini tersebar di antara ini salah ngeklik lagi, seharusnya jawabannya ini jarak 2 kali nilai standar deviasi dengan rata-rata. Jarak 2 kali nilai standar deviasi dengan rata-ratanya. Kalau misalkan sebaran datanya 95%. Untuk yang jarak 1 kali nilai standar deviasi dengan rata-rata, sebaran datanya itu 68%. Terus kalau yang 3 kali nilai standar deviasi dengan rata-rata ini 99,7%. Kalau misalkan datanya simetris. Nah, cukup sekian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari Sebentar ini. Bu Iwin, maaf. Oh iya. Itu tadi katanya kalau batang itu seperti punya saya tadi tapi horizontal ya. Berarti punya saya tadi namanya diagram apa? Yang bar chart yang Bar chart. Bar chart itu saya kira punya saya bar chart. Bukan? oh yang macam-macam harus di pokok yang aku yang diagram batang yang vertikal histogram biasanya namanya seperti itu. Oh, namanya histogram. Kalau yang bar chart yang horizontal. Oh, ya sudah. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Mungkin apakah ada lagi sebelum saya kembalikan ke Mbak Moderator? Sudah, makasih ya, maaf. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Kurang lebihnya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa berlanjut di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Iya Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini. Sangat padat sekali pembahasannya. Terima kasih.
Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari diskusi pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk pengetahuan kita ke depannya. Dan semoga kita bisa kembali berkumpul di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi lainnya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Mbak Hani, Mbak Mary. Saya izin live. Mbak Mary, Mbak Hani, Bu. Silakan. Mas.